pada waktu itu memang sikonnya masih susah sih. Jadi karena kalau dia tuh harus bener-bener matang nih, siapa yang mau dia kasih lihat gitu. Karena itu bakal dampaknya besar pastinya. Respon dari entah mungkin dari keluarga, dari fans, pasti kan akan menuai opini gitu dari mereka. Jadi harus hati-hati sih siapa yang dia publikkan gitu. So pada saat itu ya kita sepakat buat ya udah nggak usah gue publik dulu deh. Gini-gini dulu aja. Amanda, boleh ceritain nggak kegiatan sekarang apa sih selain MC ya? MC, Iya, oke. Boleh minta ke kamera? Iya, kegiatan sehari-hari sih aku kalau nggak syuting YouTube, aku bikin konten, terus ada ngajar bahasa Jepang juga. Ya sisanya mungkin kayak ngerjain kerjaan-kerjaan proyekan dan ada apa ya kayak bisnis-bisnis juga sih seperti itu aja. Tapi memang kamu sebelumnya di Bandung atau di Jakarta? Aku emang domisili Bandung Kak. Oh, domisili. Iya. Dari kapan kamu hijrah ke Jakarta? Hijrah. Iya. Oke, jadi kalau misalkan ada panggilan kerjaan-kerjaan misalnya manggung atau mungkin kayak collab kayak gitu ya, itu aku pasti pergi ke tempatnya sih, ya either di Jakarta atau di BSD gitu, aku pasti keluar. Tapi boleh tahu kamu lebih ke apa sih, penyanyi pure pop, genrenya apa? Aku pribadi sebenarnya segmented banget sih, karena aku mulai karir itu dari Jepangan sebenarnya. Iya, jadi mulai ngisi event-event yang kayak berbau Jepang gitu lah, mungkin di sekolah-sekolah, kuliahan, kemudian ada matsuri-matsuri besar gitu, festivalan besar yang emang nuansanya tuh Jepang, budaya Jepang. Sampai belajar Gitu. bahasa Jepang atau sastra Iya, Jepang? memang karena memang aku dari awal tuh suka sama Jepang sih. Jadi sekolah pun dulu sastra Jepang, kemudian sekarang kan kegiatan dan pekerjaan aku juga berhubungan dengan bahasa Jepang dan budaya Jepang. Tapi udah tahun berapa Kak? Apanya? Mulai Startnya. Mulai suka. Kalau dibilang start bisnis segala macam soal Jepang. kalau mulai suka sih udah dari kecil ya suka kayak. Soalnya mama papa aku juga dulu belajarnya bahasa Jepang sama sih gitu. Terus kalau karir di bidang Jepangan tuh udah dari 2013 sampai dengan saat ini gitu. Berarti total kamu di dunia entertain Ya. dan juga hijrah ke Jakarta tuh udah berapa tahun? Aduh, berapa tahun ya? Kalau dihitung dari SMA sih Kak. Sekarang Dari aku udah umur 27. Dari SMA udah Dari gitu? SMA, iya. Apa sih yang bikin kamu tertarik sama Jepang dan Kalau dibilang apa yang bikin tertarik sebenarnya susah juga ngejelasinnya ya. Tapi aku start dari kayak nontonin kartun yang dulu kan di Minggu pagi tuh suka ada tuh kartun-kartun kan. Nah dari situ terus aku mulai kayak dengerin lagu-lagunya. Dan sekarang juga kan Jepang emang menginvasi ya ke Indonesia dan negara-negara lain gitu. Jadi emang ada masanya dan aku pun termasuk salah satu yang suka banget nih sama Jepang. Jadi kalau dijelasin kenapa ya nggak tahu, emang suka aja sih gitu. Iya. Oke, selain itu apa? Kamu juga lagi nge-host apa sih, hostnya tuh lebih segmen ke apa sih kalau boleh tahu? Acara-acara apa? Oke, kalau nge-host aku kebetulan ada di salah satu program juga sih, dan itu pun namanya programnya di Jepangan juga. Jadi bahas seputar selebritis juga, kemudian mungkin update kayak lagu-lagu, anime-anime yang pastinya hubungannya sama Jepang Kak. Berarti kamu bukan salah satu nggak pernah ikut ajang pencarian atau memang pure kamu nyoba sendiri ya? Iya, aku nggak pernah sih ikutan yang mungkin lebih ke kelasnya nasional ya. Kalau misalkan ajang pencarian atau mungkin idol gitu tuh enggak sih. Jadi lebih ke aku lewat jalurku sendiri lah, lewat Jepangan kayak gitu. Oke, berarti dari daily kamu nih Kak, di bisnis terus project segala macam. Ya. Masih ada waktu nggak sih buat nongkrong sama teman-teman, atau boleh cerita Kak gimana waktunya sama teman-teman, terus mungkin nongkrongnya teman-temannya seperti apa sih? Karena kan aku lihat kamu sama semua kalangan gitu ya. Terus kadang-kadang Iya, dia iya. pakai style fashionnya yang kadang-kadang syar'i juga. Boleh cerita tuh, Kak? Waduh, jadi syar'i. Oke, kalau misalkan dibilang ada waktu nggak buat nongkrong atau mungkin buat me time gitu ya, sebenarnya ada-ada aja sih. Karena kan kalau kerjaan kayak aku kan bisa dibilang kayak bisa padet banget, bisa senggang banget gitu kan. Jadi ya sebenarnya bisa aja sih curi-curi waktu buat main atau hangout sama teman kayak gitu. Kalau ditanya teman-teman aku dari mana gitu ya, pasti dari berbagai macam ini sih. Soalnya aku juga memang nggak cuma di Jepangan aja sih. Aku juga aktif sama lingkungan hidup ada, kemudian sama komunitas-komunitas lain juga ada kayak gitu. Jadi ya macam-macam sih lingkungannya. Gitu Kak. Oke, boleh sedikit aja spill kan, katanya nih kamu juga selain jadi berteman dengan beberapa selebriti juga, katanya juga yang lagi trending sekarang nih kan, sempat punya hubungan dengan yang di sana itu seperti apa sih? Yang di sana itu siapa? Asyad Oke. sama Alshad seperti apa sih?
ya hubungannya sama Kalau dulu awalnya sih emang dekat sama dia kan di 2021, jadi itu udah cukup lama ya, maksudnya sekarang kan udah 2023 gitu, dan di 2021 pun itu pertengahan banget lah maksudnya, jadi kenal, itu pun kenal karena dia ngajakin collab waktu itu karena kita sama-sama suka mainan. Jadi dia koleksi action figure, aku juga punya salah satu channel YouTube yang memang koleksi action figure juga. Dan dia tuh nawarin, nih aku punya mainan ini nih, mau nggak di-review di channel kamu? Dia tanya gitu kan. Oh iya boleh. Terus dari situ kita kenalan, jadi deket, dan akhirnya ya sudah deh kita ya berteman baik lah kasarnya gitu. Jadi dekat banget sampai dengan mungkin akhir 2021 ya udah begitu. Oh berarti itu mulai temenan bukan dari SMA, bukan dari Enggak, aku jujur di awal tuh malah nggak tahu gitu. Oh, aku tuh suka lihat ya kalau misalkan di sosmed ada orang yang mungkin pelihara hewan-hewan yang seperti itu gitu. Oh, cuman aku nggak begitu tahu gitu maksudnya. Dan ketika dia ngontak, oh ini ternyata orangnya baru ngeh tuh di situ gitu. Berarti yang awal pertama banget hubungin itu dia ya? Iya. Kenapa? Berarti yang awal pertama kali hubungin itu dari pihak si Arsyad yang itu? Betul, iya kak. Boleh cerita awalnya mungkin dari DM atau dari mana sih kak? Dari DM Instagram. Berarti Iya. gitu ya? Berarti Alsat itu random ngehubungin kamu? Iya kayak gitu. Oh berarti kamu nggak ada hubungan temenan dari SMA? Nggak ada. Nggak ada karena kita beda sekolah sih. Biarpun sama-sama di Bandung, dulu kan aku di 4, dia di 2 kalau nggak salah waktu itu. Tapi bener-bener waktu di Bandung tuh nggak ada kenalan sama sekali sama Nggak sih. waktu kamu kenal sama Alsat seperti apa sih orang kepribadian Alsat sendiri? Oke, ditanya sosoknya ya. Kalau yang aku kenal waktu itu, waktu dekat sama dia ya dia baik. Dia itu pria yang cowok yang baik, terus emang smart banget lah kalau aku bilang, dia smart banget di bidangnya dia, yaitu di bidang satwa gitu ya. Dan hal-hal seperti itu dia jagoan banget lah, pintar banget ilmunya, dan mungkin ya seperti aku tahu dia orangnya kalau misalnya punya cewek, dia orang yang perhatian dan bucin gitu sama ceweknya, seperti itu. Tapi menjawab di luar sana katanya kamu beneran gak sih mantan pacar Alsat? Gosipnya gitu ya. Pernah nggak sih Sampai menjalin jadi hubungan nggak sih, Kak? spesial dengan Alsat? Well, kalau dibilang pacaran nggak ada tanggal sih, nggak ada tanggalan pasti. Tapi kalau misalkan aku bilang teman biasa juga enggak gitu. Soalnya pada waktu aku kenal itu memang apa ya, kita emang suka pergi bareng. Kalau misalkan dia syuting, aku temenin dia. Aku syuting di TV, dia temenin aku gitu. Jadi emang ngabisin hari-hari tuh selalu bersama kayak gitu. Itu berapa lama kamu sama dia totalnya? Pas Dari tahun sampai- berapa dan juga sampai Kan tadi aku bilang kenal tuh pertengahan 2021 lah, Juli ya. Oke, berarti Paling tuh sampai Novemberan tuh akhirnya ya udah aja masing-masing gitu. November 2021. 21. Yes. Tapi waktu itu Alsat cerita nggak sih kalau dia pernah pacaran atau pernah Iya, dekat pernah punya sama mantan. yang 7 tahun itu? Iya, dia orangnya memang senang cerita, senang curhat. Jadi kalau pas aku dekat sama dia tuh, jadi banyak sih dia mencurahkan tentang isi hati dia gitu. Mungkin tentang mantannya dia juga dia pernah cerita, tapi nggak sampai yang gimana banget sih. Cuman aku dulu tuh pernah loh punya cewek gini dia ceritain. Tapi Iya. untuk mantan kekasih yang 7 tahun itu Ya, dia sempat mention sih. dia sendiri. Sempat mention. Nah, mana kamu sendiri ngelihat sekarang kan Alsat lagi kenal musibah sebagai Ya. orang yang pernah dekat dengan Alsat, seperti apa sih kamu melihat? Jujur pertama pasti kaget gitu ya, karena yang aku kenal waktu itu kan dia baik ya, maksudnya dia orangnya menghargai perempuan dan menghargai aku juga sebagai perempuan tuh, dia nggak pernah macam-macam gitu sama aku, baik banget. Terus makanya sekarang begitu tahu ada berita kayak gitu tuh ya jujur kaget dan mungkin sedih ya, karena aku kan orangnya nggak suka nih kalau ada sesuatu yang ribut-ribut atau ada masalah, apalagi berhubungan sama mungkin kenalan aku gitu, sama orang-orang yang dekat sama aku tuh kayak ya sedih sih gitu, jangan terjadi hal-hal kayak gini gitu. Tapi banyak yang menyebutkan Alsat katanya tidak bertanggung jawab, malah kabur ke Afrika. Oke. Kamu sendiri kan ini ada 2 perempuan yang dirugikan ya, I see. dan kamu juga terseret akhirnya di dalam Iya. dramanya. Bingung sih, ada aja yang tahu gitu ya. Kalau aku pribadi sih sebenarnya ya gimana ya, kalau dibilang kayak gitu sih aku sekarang karena udah nggak kenal, jadi mungkin no comment sih ya teman-teman ya, karena udah emang sejak 2021 akhir sampai dengan saat ini tuh aku nggak pernah kontak-kontakan lagi, kecuali pas dia ulang tahun doang. Aku ucapin selamat ulang tahun terus udah. Itu pun karena dia waktu aku ulang tahun dia baik banget gitu, jadi aku cuman sebatas ya udah deh aku juga ucapin pas dia ulang tahun gitu doang. Terakhir kamu kapan sih? Face to face terakhir ketemu sama Alsat? Face to face ya itu November 2021. Pernah dikasih kado apa?
dikasih kado apa, aduh bilang nggak ya. Ya kalau buat dia kan kado-kado yang mungkin mewah tuh ya udah biasa gitu ya. Waktu itu karena aku memang nge-YouTube kan, jadi dia waktu itu ngasih aku kayak kamera gitu sih, Kamera. satu set kamera beserta perawatannya gitu, jadi itu dan ya gitulah. Tapi dia semenjak deket sama kamu itu nge-treatnya seperti apa sih Alshad? Maksudnya orangnya yang royal atau gimana? Love bombing atau gimana? Ya, dia orangnya royal. Dan aku berani ngejamin kalau dia itu orangnya bukan tipikal yang selingkuh pada waktu itu ya, gitu. Jadi dia sangat setia, tidak mungkin kemana-mana gitu orangnya. Cuman memang dia yang seperti aku sempat mention juga mungkin di media lain, kalau dia itu orangnya memang diatur kayak gitu. Jadi dia under influence dari orang-orang sekitarnya seperti itu. Makanya mungkin dia nggak bisa memiliki apa ya, keinginan atau will sendirilah atas apa yang dia inginkan, mungkin perihal pasangan atau cita-cita dia, itu dia kayak nggak bisa tentuin sendiri gitu loh teman-teman. Tapi kamu udah pernah ketemu belum sama keluarga Alshad? Aku waktu itu pas vaksin kedua bareng sama keluarganya kebetulan. Jadi aku ketemu sama ayah ibunya sama kakaknya, teh gadis juga ketemu. Ya, Tapi orangnya seperti apa sih? baik, literally baik. Maksudnya Oh, mereka juga seperti ya udah, Tetehnya ya? seperti keluarga pada umumnya aja gitu, baik kok gitu. Tapi kalau tetehnya aku baru ketemu satu sih, teh gadis aja. Kalau yang lainnya aku belum pernah ketemu. Ya. Panggilan sayang Alshad di rumah apa biasanya? Ada nggak sih dia panggilan Maksudnya kekeluargaan? Dari keluarga. Ke dia ada panggilan sayangnya nggak? Keluarga ke dia. Dia tuh kalau di kalangan teman-teman lamanya atau enggak orang internal tuh panggil dia tuh raja. 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 Iya. Tapi Alshad manja nggak sih? Kalau aku bilang manja enggak, justru dia orangnya sangat mandiri sih, jujur gitu ya. Cuman karena emang dia bungsu, jadinya mungkin kesannya ya dia manja gitu ya. Tapi enggak kok dia. Kedekatan sama ibunya kamu tahu seperti apa sih? Kalau dia sama ibunya, setahu aku sih baik-baik aja. So far so good sih, baik-baik aja. Oke, kamu sudah sepanjang kenal dan dekat sama dia, dikenalin nggak sih ke teman-temannya, circle-nya, atau mungkin dia juga kenal nggak sih sama teman kamu? Seperti Ya. apa gitu perkenalan circle antara kamu sama dia? Oke, kalau circle kita saling kenal satu sama lain. Jadi kalau dia ada acara internal, maksudnya yang antara teman-temannya aku ikut, dan begitu pula dengan teman-temanku juga itu tahu semua tentang aku sama dia gitu. Tapi kalau misalkan udah keluar, karena pada waktu itu memang gimana ya, hubungan kita ya susah gitu. Jadi nggak boleh go public sama dia. Makanya aku nggak tahu alasannya apa, tapi aku sih menghormati dia aja ya. Kalau dia pengennya begitu, oke, aku turutin, karena memang kalau di lingkungan yang memang teman-teman kita, circle aku dan circle dia itu udah saling tahu gitu. Kalau kita Tapi dekat. itu keputusan kalian, kesepakatan kalian berdua untuk nggak go public, atau mungkin dia sendiri yang bilang kita masuk go public dulu, atau gimana sih? Iya, dari dianya. Waktu itu kamu belum tahu Tiara Andini siapa, itu seperti apa? Atau dia penyanyi atau gimana? Waktu itu tuh tahun 2021 aku tahu ada Tiara Andini, tapi ya sebenarnya dia penyanyi kayak gitu-gitu aja sih maksudnya. Iya, nggak ada hubungannya sama Alshad pada waktu itu. Sempat kita hal-hal pribadi gitu sama Alshad, pernah nggak sih? Iya, kalau dia orangnya senang curhat, gitu aja sih, paling banyak yang dia curhatin. Tapi Nisa sendiri dibilang menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan. Kamu sendiri sebagai seorang perempuan, supportnya ke Nisa seperti apa sih? Ya kalau aku pribadi sih paling cuman bisa ngedoain gitu aja sih, dan berharap semoga ada solusi paling bijaksana sih untuk permasalahan ini, di mana pihak manapun tuh nggak ada yang nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang merasa kecewa maupun dizolimi. Jadi semuanya aku pengen nemuin solusi yang baik-baik aja gitu buat semua pihak gitu sih. Doa aku gitu Pak. Untuk Alshad apa yang disampaikan? Apa ya? Tapi nanti terakhir tapi ini apa yang mau disampaikan ke Alshad, dan juga mungkin nanti kan pasti ada pro dan kontra setelah kamu ini nanti dilanjutin, apa yang mungkin? Yang aku sampaikan ya mungkin tetap jadi Alshad yang aku kenal dulu sih, tetap jadi mungkin cowok yang dulu kan dia baik gitu, perhatian, bertanggung jawab. Aku yakin dia masih seperti itu gitu, jadi aku harap tunjukkanlah sisi itu lagi kayak gitu. Tapi nggak menyayang, kamu sedih nggak sih dengan sikap Alshad? Karena aku sendiri sih sebenarnya kan udah belum kenal lagi ya, maksudnya terakhir karena kontakan sama dia di 2021, jadi aku nggak tahu sebenarnya dia tuh gimana sekarang gitu. Jadi I have no idea, dan ya aku hanya berharap semoga cepet kelar gitu kan. Kamu cerita ada beberapa yang persamaan ya, yang sama Alshad tadi
yang ke Jepang-Jepangan gitu. Iya. Memang apa sih hobi kalian itu? Jadi kita tuh sama-sama suka koleksi action figure, statue yang hubungannya sama anime ya, Jepang-Jepang. Dia kan suka Digimon, aku juga gitu. Jadi kita sering ngomongin hal-hal yang kayak gitu sih, pop culture. Terus dia juga kebetulan belajar bahasa Jepang. Dan aku tuh ngajar bahasa Jepang. Jadi nyambung. Sering ngobrolnya tuh pakai bahasa Jepang juga ya, so-soan lah kita gitu ya pada waktu itu. Terus itu sih yang nyatuin kita, kesukaan kita tentang Jepang dan pop culture. Jadi senyambung itu sih sama dia. Tapi memang seberapa sukanya sih gitu kalian berdua? Suka banget, kita suka banget, bener-bener yang sampai koleksi tuh koleksi gitu ya. Kalau kita misalkan lagi ngobrol nih, kadang-kadang kita ngobrol pakai bahasa Jepang gitu, karena memang sama-sama suka. Sudah pernah ke Jepang sama Libra? Nah waktu itu tuh kita mau ke sana kan, tapi karena lagi PPKM pertengahan 2021 tuh Jepang lagi tutup border kalau nggak salah, jadi nggak bisa. Padahal dia tuh udah ngubungin si apa namanya kayak yang buat nerbangin ke sana gitu kan, ya nggak bisa. Jadi nggak jadi deh pada waktu itu. Iya, kalau siapa Amanda sendiri sama Anissa kenal gitu? Aku nggak kenal, Oh nggak kenal. nggak kenal sama Kalau sekali, di Bandung nggak kenal. nggak kenal. Tapi tahu ya, maksudnya dulu sebelumnya apa dia ada pacaran gitu. Iya sih dulu sempat ada cerita-cerita tapi mention sedikit-sedikit aja sih dia. Tapi nggak tahu siapa dia orang. Nggak tahu, iya benar-benar nggak tahu sih dulu aku. Oh, jadi walaupun di Bandung tuh, masa circle-nya juga beda ya? Beda banget sih. Iya. Tapi ketika pas kamu jalan sama si Arsat ini, ada nggak sih gelagat kayak dia ala-ala kayak playboy gitu? Enggak sih, justru selama sama aku tuh dia sangat baik, sangat loyal gitu. Benar-benar menghargai perempuan. Itu sih dari sudut pandang aku dulu pas sama dia. Tadi kan kamu bilang dikasih kado kamera. Iya, Wow, gitu nggak? iya dong pastinya, karena ya dia mengerti apa yang aku butuhkan pada waktu itu gitu. Jadi karena memang kerjaan aku kan konten kreator, pastinya bikin konten gitu kan. Nah makanya dia ngasih itu gitu, karena ini buat menunjang kerjaan aku, dia bilang. Iya. Tapi memang dia itu suka nge-treat cewek itu selalu begitu gitu. Jadi ya, bikin cewek tuh nyaman gitu. Itu mungkin yang dianggap spesial kali ya. Yang dekat sama dia, jadi nggak cuman mungkin pasangannya, tapi sahabat-sahabat perempuannya juga kalau ada yang minta tolong atau apa ya dia bantu. Memang sebaik itu, orangnya suka membantu. Gitu. Kalau dulu waktu masih sering nongkrong gitu, pasti aku sih yang diobrolin. Yang diobrolin ya itu hobi lah gitu ya, bahas tentang misalkan anime season terbaru nih, kan kita sama-sama suka Attack on Titan, ya ngobrolin itulah sinopsisnya, isinya. Terus kayak mungkin dia sering ngobrolin kayak, aku nanti mau bikin konten ini, kamu ada ide nggak? Jadi kayak kita sharing ide gitu, kira-kira aku ngapain lagi ya sama Eshan, aku ngapain lagi ya sama Jinora, aku ngasih ide gimana kalau berenang di kolam berenang, aku bilang kayak dia bikin. Jadi sharing konten gitu paling. Iya. Dikenali sama Sheldon, Kenapa? sama harimaunya Sheldon. Aku pas itu udah nggak ini lagi sama dia kan. Jadi kalau sama Selen belum pernah ketemu. Ke rumahnya udah pernah kan? Oh iya, dulu kan bareng. Iya. Main binatang-binatang itu udah pernah. Pasti dong, iya. Udah ini, gitu. Kalau lagi ke rumahnya waktu itu ya aku pernah bantu ngurusin rusanya. Karena kalau rusa kan ya masih berani lah ya, kalau harimau gue kagak berani gitu. Tapi kalau rusa kan lucu ya ngasih makan. Aku jadi dikasih banyak pengetahuan juga gitu. Kalau rusa tuh nggak boleh dikagetin. Nanti rusa tuh kalau dikagetin dia bisa meninggal. Terus kalau rusa tuh gini-gini, dia ngasih tahu kayak edukasi tentang hewan tuh dia ngasih tahu. Emang pinter. Emang dia itu selalu kalau kenal sama cewek mungkin diajak biar kenal. Iya gitu sama betul, pasti cewek dong. saudaranya Kan dia. satu rumah. Iya. Gitu. Amanda, Mhm. dengan ada kayak gini tuh sempat shock gitu, nggak kaget gitu? Kaget, jujur aku kaget banget sih, karena sosok yang aku kenal waktu itu tuh nggak seperti itu gitu. Tapi ternyata sekarang seperti ini dan Iya, begini jadi kemana-mana iya, gitu. jadi kemana-mana, betul. Ada Sedih sih. keprihatinan gitu nggak sih? Pasti. Maksudnya kan dia sosoknya kan baik ya. Keprihatinan ya pasti ada dong, karena sebagai orang yang maksudnya pernah dekat sama aku gitu. Aku kan pengennya ya orang baik-baik aja, bahagia-bahagia aja, mulus-mulus aja gitu maksudnya, di apa ya, perjalanan hidupnya gitu. Jadi jujur sedih, kaget ya, tapi pastinya ngedoain yang terbaik untuk kedepannya. Semoga ada solusi terbijak lah buat permasalahan ini gitu. Tapi si Raja ini memang begitu ya? Kan dia panggilan Raja ya? Iya, memang begitu, gimana nih maksudnya? Gini, kayak sekarang nih dia sama Tiara gitu, memang selalu bucin gitu loh. Iya betul, dia tipenya kalau punya pasangan dia nempel. Gitu. Dulu berarti sama kamu juga ya? Ya dibilang gitu ya, lupa sih. Udah lama ya kak. Sudah lama. Tapi pernah nanya nggak alasan kenapa sih nggak mau dia soal itu, maksudnya ngasih tahu ke publik bahwa kamu adalah pasangan?
pada waktu itu memang sikonnya masih susah sih. Jadi karena kalau dia tuh harus bener-bener matang nih, siapa yang mau dia kasih lihat gitu. Karena itu bakal dampaknya besar pastinya. Respon dari entah mungkin dari keluarga, dari fans, pasti kan akan menuai opini gitu dari mereka. Jadi harus hati-hati sih siapa yang dia publikkan gitu. So pada saat itu ya kita sepakat buat ya udah nggak usah gue publik dulu deh. Gini-gini dulu aja. Keluarga sudah kenal kamu semua? Kenal tuh enggak ya, dibilang kenal bener-bener kenal enggak, tapi sering ketemu ya iya ketemu sih. Welcome keluarga. Baik-baik aja kok, baik. Emang ibunya, Baik, bapaknya baik. semua welcome ya? Welcome aja. Tapi pas ketika kamu main ke rumahnya gitu, gimana sih responnya gitu? Kalau misalnya aku main ke tempat dia, karena rumahnya kan besar banget ya, jadi itu terbagi dua gitu. Kalau misalkan aku ketemu sama dia ya di sayap sebelah sini, kalau keluarganya di sana. Jadi rata-rata sih nggak sering ketemu, paling papasan sebentar terus udah gitu. Tapi sering bawa cewek ke rumahnya nggak sih katanya? Wah kurang tahu ya, kalau dulu mah saya aja soalnya. Apa yang kamu bikin Arsat nyaman tuh? Kamu bikin kamu tuh jadi kayak nyaman gitu loh sama dia, apa sih? Dulu yang pernah dia bilang karena dia kan bungsu nih, aku anak pertama, jadi kayak melengkapi aja gitu. Jadi sifatnya saling apa ya, kayak nyambung aja gitu. Kayak gitu, dia mungkin manja, terus aku yang mengayomi, apa sih namanya ya. Jadi kayak ya nyambung aja, dan juga hobinya dan dia memang suka sama penyanyi gitu, suka sama penyanyi, suka sama sosok yang dia bilang lembut lah gitu. Jadi mungkin seperti itulah aku di mata dia mungkin, tapi nggak tahu juga ya. Biasanya nyanyiin apa sih buat Arsat? Kalau dulu ya Jejepangan, karena aku kan dari segmen Jejepangan juga ya. Jadi kalau nyanyi kita karaokean bisa di mobil nih, karaokean pasti lagu-lagunya lagu-lagu wibu semua, lagu Jepang semua. Iya. Dia juga ikut nyanyi. Nyanyi ya, dia ekspresif banget sih kebetulan orangnya, humoris juga gitu. Betul, kamu ada rilis lagu juga? Iya, akhir-akhirnya aku dalam rangka bulan Ramadan ini, jadi aku ngerilis satu single kolaborasi sama Alma SBY waktu kemarin ini, dan sudah rilis, judulnya Happy Ramadan. Ya, boleh langsung didengerin aja ya. Tapi ada next mungkin punya bikin lagu Jepang gitu? Pasti dong, karena aku juga kan belum terlalu banyak rilis single ya. Maksudnya singleku yang pertama judulnya Saigomade, itu bahasa Jepang. Terus yang kedua If You Dancing itu bahasa Inggris. Dan mungkin nanti kedepannya aku bakal bikin yang lebih komersil lah, dalam bahasa Jepang ada, bahasa Indonesia ada, ya didoakan saja ya. Berarti memang aku suka sama cewek yang bisa nyanyi ya? Dia ya salah satu tipe dia penyanyi, terus ya dia juga suka sama yang cabi. Ya pernah ngomongnya gitu sih. Mungkin sekarang enggak atau berubah atau gimana aku nggak tahu juga. Dengan Tiara nih sudah tahu dari medsos apa dia cerita langsung? Dari medsos waktu itu awalnya, iya. Udah terus kontak gak sama dia? Saat ini sih iya sih. Jadi aku terakhir ngontak pas dia ulang tahun aja, ngucapin happy birthday dan sudah. Setelah itu udah gak pernah Udah. kontak? Ya udah masing-masing kak. Iya. Masih pada gak kemarin terakhir itu? Aku enggak sih. Udah cukup ucapan aja. Masih disimpan kadonya? Aku masih pakai kalau karena itu kan benda yang bisa dipakai ya kak ya. Masa mau dibuang? Iya. Iya, mungkin gimana sih dengan adanya kabar ini, mungkin sebagai sahabatnya sekarang ya, Iya, berteman ya sama iya. dia, mungkin, apa ada pesan atau support buat dia, Pastinya supportnya juga. tetap semangat. Maksudnya jangan bersedih dan semoga cepat ditemukan lah, maksudnya solusi paling bijak untuk permasalahan ini gitu. Jadi nggak ada pihak yang merasa sedih, nggak ada yang merasa kecewa atau merasa dizolimi, semua bisa bahagia dan melanjutkan hidupnya seperti dulu lagi, kayak gitu aja sih paling kak. Tapi kalau menurut kamu sendiri, yang paling dirugikan di sini siapa sih? Aduh aku sebenarnya no comment ya, karena aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Karena kan kita sebagai netizen gitu kasarnya, sebagai media tuh cuma lihat dari luar, kita nggak tahu nih sebenarnya tuh seperti apa dan gimana sih kejadiannya gitu. Jadi kalau aku nggak berani buat berkomentar dan ngejudge sih, aku hanya bisa ngedoain aja yang terbaik buat semua pihak.